Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana binimatil iman wal islam. Wa nusoli ala khairul anam. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam bagi baginda Nabi Muhammad SAW, sang pemberi syafaat terbaik kepada umat muslim sepanjang masa. Yang terhormat Ibu Nela Widyastuti sebagai dosen public speaking. Yang terhormat narasumber kami Bapak Bagus Arpandwi. Yang terhormat pemateri Bapak Rifki Ramadan. Dan yang terhormat Yadi Suryadi sebagai moderator. Serta para peserta sekalian, saya ucapkan selamat datang. Acara webinar ini diselenggarakan oleh kelompok 10, mata kuliah Public Speaking Arts University, yakni webinar sosialisasi menjaga pola hidup sehat dengan berolahraga, yang mengangkat tema olahraga, dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia. Yang kedua, acara inti. Yang ketiga, sesi tanya-jawab. Yang keempat, penutup. Mari mengucapkan basmalah bersama-sama guna memulai rangkaian acara tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara inti webinar sosialisasi menjaga pola hidup sehat dengan berolahraga. Materi yang disampaikan oleh pemateri dan narasumber. Saya kembalikan acara kepada Yadi Suryadi sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rahmi selaku host terkece kita pada sore hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada sore hari ini. Baik, pertama-tama izinkanlah saya menyapa yang sudah sama-sama hadir pada sore hari ini. Yang terhormat, Ibu Nela Widyastuti selaku dosen dari mata kuliah Public Speaking, dan juga tak lupa kita ucapkan terima kasih bagi seluruh peserta yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Di era remaja zaman sekarang atau biasa disebut milenial, kebanyakan hobinya rebahan sampai berjam-jam. Hobinya tanpa disadari, efek dari rebahan ini bisa menjadi sarang penyakit bila tanpa diimbangi dengan olahraga yang rutin. Marilah kita simak pemaparan dari pemateri kita. Inilah dia Kang Bagus Arpandwi sebagai pemateri 1 dan Muhammad Rifki Ramadan sebagai pemateri 2. Tak kenal maka tak sayang, izinkanlah juga saya menyampaikan CV singkat dari kedua pemateri ini. Kang Bagus ini adalah guru olahraga di SMA Negeri 6 Cimahi, dan Kang Rifki Ramadan adalah mahasiswa Arts University. Sebelumnya, saya mohon izin, sebelum memaparkan materinya, perlu juga saya ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Dan kepada teman-teman yang kemudian hadir juga pada webinar online, ini dimohon mute mikrofon pada saat pemateri sedang memaparkan materinya. Dan sisanya di akhir nanti kita akan mengadakan sesi diskusi tanya-jawab. Terima kasih. Baik, langsung saja ke pemateri 1 kita kali ini, yaitu Kang Bagus. Di mana Kang Bagus sudah siap? Ada suara saya? Ada. Siap, saya sudah siap. Saya mulai sekarang. Oke, kalau begitu dipersilahkan kepada Kang Bagus untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk mahasiswa yang lainnya. Dan pembuat webinar ini, terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk berbicara. Saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi dan menjelaskan materi tentang pola hidup sehat dengan berolahraga. Nah, pada zaman modern ini atau zaman milenial ini yang serba mudah, serba instan, yang begitu mudahnya untuk mendapatkan sesuatu. Apalagi kita terbiasa dengan dampak dari kehidupan di saat adanya COVID-19. Nah, di saat itu kita susah untuk mendapatkan
ya apa yang akan kita inginkan. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mudah untuk mendapatkan hal yang mereka inginkan. Sehingga membuat ambisi dari diri kita menjadi besar. Dan kita hanya bisa diam saja dengan ambisi yang besar itu. Karena untuk mendapatkan suatu halnya susah, segala sesuatu diperlukan hal yang otomatis, seperti melewati gadget. Nah, untuk memesan makanan pun kita harus melalui gadget. Tidak ada usaha untuk pergi keluar atau jajan, seperti anak-anak zaman sekarang kan sukanya jajan, nongkrong. Itu menjadi kurang di dunia pada zaman ini. Nah, sehingga kita terbiasa diam dan kurangnya gerak dalam hidup kita. Ini membuat kita menjadi malas, menjadi mudah capek. Walau itu pekerjaan yang sederhana atau mudah, kita tidak mau melakukannya dengan ingin menyuruh atau lewat gadget. Nah, karena adanya dampak atau efek dari COVID pada zaman kemarin, untuk zaman sekarang, kita diperlukan sosialisasi untuk menjaga pola hidup sehat dengan berolahraga. Kita akan menjelaskan materi pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu adalah kebiasaan hidup yang terbebas dari masalah jasmani maupun rohani. Manfaat dari pola hidup sehat akan terasa apabila dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti hidup lebih bahagia, mencegah risiko penyakit, menghindari stres. Nah, dengan berolahraga ini, kita akan mendapatkan hal-hal yang positif. Menjaga pola hidup sehat dengan berolahraga, hal ini perlu dilakukan karena pada zaman ini sudah mulai bebas untuk beraktivitas, walaupun ada beberapa tempat yang harus memenuhi protokol kesehatan. Tapi dengan berolahraga, itulah kita akan merasakan sehat dan meningkatkan imunitas tubuh. Olahraga itu banyak macamnya, ada yang individu dan ada yang berkelompok. Nah, individu ini seperti jogging, berenang, atau senam-senam, atau untuk ibu-ibu yoga gitu. Nah, yang berkelompok itu seperti permainan. Permainannya ada sepak bola, main basket. Nah, mungkin yang paling worth it itu adalah permainan, karena dia lakukan secara berkelompok. Kita bisa mengajak teman-teman, saudara, atau tetangga. Karena kita mengajak teman-teman dan mempunyai banyak orang di lingkungan itu, kita bisa melihat ekspresi orang-orang dan membuat kita bisa tertawa, happy, enjoy, menghilangkan stres. Dan ada manfaatnya di dalam olahraga ini, yaitu manfaat olahraga adalah mencegah penyakit, menurunkan tekanan darah, menangkal obesitas. Nih, untuk perempuan bisa menangkal obesitas, menjaga berat badan, menguatkan otot. Untuk laki-laki bisa menguatkan otot dengan olahraga setiap hari lah, secara rutin, agar memperkuat otot-otot kalian. Nah, adapun manfaatnya untuk mental kalian, seperti memperbaiki mood, karena olahraga itu menimbulkan kesenangan, menambahkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu dalam hal kita melakukan tidak takut, tidak setengah-setengah. Itu membuat kita berani mencoba. Dan yang paling penting sekarang adalah menghilangkan stres. Jauhi galau dari cinta. Dengan berolahraga itu akan menghilangkan stres. Nah, untuk kalian semua ingin hidup sehat, bisa menerapkan olahraga di sela-sela waktu kosong kalian. Karena manfaatnya akan terasa sampai kalian tua nanti. Terima kasih. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya, gimana Kang Yadi? Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada pemaparan materi dari pemateri 2 kita, yaitu Muhammad Rifki Ramadan.
kepada Muhammad Rifki Ramadan dipersilahkan untuk memaparkannya. Oke, terima kasih untuk Kang Yadi yang sudah memberikan waktunya untuk saya berbicara. Sebelumnya di sini memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rifki Ramadan dari Ars University. Saya juga di sini mau memaparkan sebuah materi tentang olahraga gitu ya, kayak tadi. Tidak semua orang punya waktu atau terbiasa untuk berolahraga secara rutin. Apalagi para generasi milenial. Tidak sedikit yang memiliki kebiasaan sangat malas berolahraga. Meskipun hidup di zaman dengan keterbukaan dan kemudahan informasi, namun anak-anak muda masih introversi, terjebak dalam kebiasaan yang merusak kesehatan itu. Generasi milenial harus mulai membuang kebiasaan buruknya yang sangat malas berolahraga demi kesehatan hingga masa depan. Menurut lansiran cakap.com, malas berolahraga jadi kebiasaan paling banyak terjadi pada generasi milenial. Para anak muda merasa olahraga tidak sempat dilakukan karena sangat sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Padahal olahraga bisa dilakukan bahwa aktivitas keseharian. Misalnya, kamu bisa membiasakan naik turun tangga ketimbang naik lift atau eskalator. Selain itu, sebenarnya juga bisa menyempatkan diri berolahraga setiap pagi, minimal 15 menit asalkan dilakukan rutin. Kebiasaan lainnya pada generasi milenial yang bisa merusak kesehatan adalah tak mau membatasi makanan dengan menjelma menjadi foodies yang tidak peduli dengan kesehatannya. Lalu terlalu lama menggunakan smartphone juga bisa berdampak pada kesehatan mata dan mengakibatkan insomnia. Kebiasaan lainnya adalah suka menunda-nunda segala sesuatu sehingga jarang harus begadang. Kemudian generasi milenial pun juga terlalu banyak mendengarkan komentar negatif. Semua kebiasaan buruk yang dilakukan generasi milenial tersebut seharusnya bisa dikurangi dan diisi dengan gaya hidup sehat, salah satunya berolahraga secara rutin. Contoh olahraganya, contoh pola hidup sehat lainnya yaitu dengan menerapkan olahraga rutin. Jenis olahraga yang bisa Anda lakukan yaitu jogging, berenang, atau olahraga lainnya. Olahraga sebaiknya dilakukan secara rutin dengan durasi sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yadi Suryadi. Baik, terima kasih Kang Rifki. Nah, selanjutnya kita ada di sesi diskusi tanya jawab. Kepada peserta yang hadir pada webinar online kali ini, boleh untuk melayangkan pertanyaannya. Ada yang mau bertanya? Itu ada Sandi Septian. Kepada Sandi Septian dipersilahkan untuk melayangkan pertanyaannya. Baik, terima kasih buat Kang Yadi atas kesempatan untuk bertanyanya. Saya mau bertanya nih kepada Kang Bagus, apa sih kiat-kiat, kan seperti tadi dibilang di rumah tuh kebanyakan pegang smartphone, apa banyak kegiatan yang bikin males gitu. Nah, ada nggak sih kiat-kiat olahraga yang bisa dilakuin di rumah tanpa harus menggunakan peralatan yang begitu banyak gitu, yang bisa santai di rumah, kira-kira apa aja olahraganya? Terima kasih. Kang Yadi gimana? Langsung jawab aja. Boleh langsung dijawab, Kang Bagus. Izin menjawab ya, tadi pertanyaan dari siapa? Sandi. Untuk kegiatan olahraga yang bisa dilakukan di rumah secara individu, itu banyak. Seperti untuk maksudnya dari kebugaran jasmani gitu. Untuk meningkatkan fisik. Itu
yang bisa menguatkan otot yang untuk apa ya? Meminimalisir alat. Itu bisa dilakukan dengan contohnya seperti push up. Push up kan hanya perlu memakai matras. Nah, selain kita memakai matras, untuk push up juga bisa dilakukan dengan tembok seadanya yang rata, yang tidak membuat tumpuannya sakit. Terus ada back up, ada sit up. Nah, itu gerakan itu bisa dilakukan setelah kalian bangun tidur. Kenapa setelah bangun tidur? Karena kebanyakan di zaman sekarang kita bangun tidur itu mencari HP, bukan mencari air minum. Karena dibutuhkan air minum setelah bangun tidur. Nah, untuk olahraganya ya seperti tadi, push up, back up, sit up, seperti itu. Nah, setelah olahraga itu, kalian akan terasa bugar dan fokus. Dan jangan lupa minum air untuk menambah kefokusan kalian. Sudah? Oke, terima kasih atas respon jawabannya, Kang. Nah, ada dari Kang Hilpa yang mau bertanya, boleh langsung dilayangkan pertanyaannya. Terima kasih Kang Yadi. Izin bertanya, ada nggak sih olahraga yang membakar kalorinya tinggi banget gitu, lebih tinggi dari yang lain? Olahraganya apa? Itu aja sih Kang Yadi. Terima kasih. Oke, baik Kang Hilpa. Mau dijawab sama siapa nih? Kang Bagus sama Kang Rifki. Dari pertanyaan Kang Hilpa, katanya yang membakar kalori banyak, jenis olahraga apa? Izin menjawab lagi ya. Untuk yang membakar kalori, masih ada banyak olahraga yang bisa membakar banyak kalori. Yaitu contohnya kalau bisa dilakukan di rumah, ada senam aerobik. Nah, senam aerobik itu memerlukan banyak gerakan. Apa saja anggota tubuh kita yang gerak. Karena itu dapat mengurangkan kalori dari tubuh kalian. Nah, dan ada pun jogging. Jogging pun kita banyak membakar kalori dengan mengeluarkan keringat yang banyak. Dan bisa di rumah pun bisa dilakukan naik turun tangga. Nah, itu naik turun tangga, bisa naik turun tangga di tempat. Seperti lari di tempat juga itu dapat mengurangan kalori dari tubuh kalian. Sudah? Gimana Kang Hilpa? Sudah cukup atas jawabannya? Cukup. Terima kasih banyak Kang Bagus. Baik, terima kasih Kang Hilpa. Selanjutnya ada Kang Danuri yang mau bertanya. Kepada Danuri, dipersilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya Kang Yadi sebagai moderator atas kesempatannya yang udah diberikan. Saya mau tanya nih Kang, sebenarnya ini pertanyaan berdasarkan pengalaman saya sendiri ya Kang. Jadi sepengalaman saya ya Kang, setiap orang kan punya ininya masing-masing ya Kang, punya kekuatan fisiknya masing-masing ya. Jadi dulu pernah tuh Kang saya kayak tiap beberapa hari gitu, kayak ada jadwal misal setiap hari Senin balik sekolah, setiap Rabu balik sekolah, sama setiap Jumat balik sekolah tuh saya tuh kayak kadang push up, sit up, back up, renang, jogging. Nah biasanya nih ya Kang, setelah saya yang olahraga tuh bukannya merasa sehat, tapi kayak yang tiba-tiba demam, tiba-tiba nyeri kaki, nyeri otot kayak gitu Kang. Nah biasanya itu tuh normal ataukah emang cara olahraga saya sendiri yang salah Kang? Yuk, makasih. Baik, terima kasih kepada Danuri. Boleh langsung dijawab kepada Kang Bagus atau Kang Rifki? Ya, saya izin menjawab lagi ya. Untuk dari yang terasa
misalkan dengan rutin berolahraga, kenapa efeknya menjadi sakit? Nah, itu karena 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 yang dilakukan tensinya belum terbiasa, intensitasnya terlalu tinggi, ketinggian. Karena dalam ilmu kepelatihan itu adalah ilmu overtraining. Nah, untuk melakukan olahraga supaya kalian tidak merasa sakit atau efek-efek yang ke tubuhnya kurang, kamu harus melakukan pemanasan yang cukup. Karena semua olahraga itu perlu pemanasan agar otot-ototnya siap menerima apa yang dilakukan oleh kalian. Nah, untuk rasa sakit karena setelah melakukan push up, sit up seperti itu dan jogging, itu karena otot-otot kalian akan membentuk, tidak akan terasa sakit secara beruntun, tidak akan sakit secara lama, dan itu pun efeknya membuat otot kalian menjadi bugar. Nah, hal itu perlu diketahui oleh kalian karena bukan dengan olahraga kalian menjadi sakit, tapi itu membuat otot-otot kalian menjadi kuat. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kang Bagus atas jawabannya. Selanjutnya ini ada Teh Putri Senja yang mau bertanya. Kepada Putri Senja dipersilahkan untuk melayangkan pertanyaannya. Makasih Kang Yadi. Aku mau nanya ke Kang Rifki ini teh. Kang Rifki, gimana sih Kang kalau misalnya meningkatkan stamina tubuh gitu Kang? Itu aja sih Kang. Makasih. Boleh Oke, langsung terima dijawab. kasih. Oke, boleh langsung dijawab aja ya. Untuk apa tadi teh? Untuk meningkatkan stamina tubuh. Yang pertama bisa dengan cara menjaga pola tidur. Dengan menjaga pola tidur, stamina Anda akan baik. Yang kedua, kurangi makanan yang tidak baik. Sama udah mungkin cukup dari saya mah segitu. Setahu saya segitu sih. Izin menambahkan ya, untuk hidup sehat bisa dilakukan dengan olahraga secara rutin seperti jogging atau kalian lari di running track gitu, seperti contohnya ada di Saparua, Gasibu, Sabuga gitu. Nah, terus di selain itu ada tambahan dari makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu seperti 4 sehat 5 sempurna. Dan takarannya pun ada, tidak berlebihan dan tidak kurang. Nah, selain dari makanan, ada juga pola tidur yang baik. Nah, dengan kita melakukan olahraga, kita akan merasa lelah. Dan itu pun membuat pola tidur kalian teratur. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. makasih. Bagus Kang Rifki. Pada peserta yang lainnya, apa ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, sekiranya sudah cukup webinar kali ini. Dan webinar ini dapat disimpulkan bahwa olahraga adalah hal yang penting yang perlu dilakukan untuk menjaga tubuh tetap sehat, kuat, dan bugar. Olahraga memiliki banyak manfaat untuk tubuh di mana daya tahan tubuh akan meningkat, sehingga sulit untuk terkena penyakit. Oleh karena itu, kepada generasi milenial, ayolah berolahraga, karena olahraga bisa menjaga pola hidup kita yang sehat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembali
Baik, terima kasih kepada moderator kita, Kang Yadi. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.